Saya pernah bawa Bu Menteri zaman Bu Rini, zaman Pak rame-rame zaman dulu Bu Rini sama Pak Dirutnya PLN dulu pernah kita bawa ke sana. Waktu sempat ada wacana mau dibikin pembangkit CPO di Indonesia gitu ya waktu itu ya kan. Karena gagal ya, karena CPO-nya mahal, kemahalan. Nggak masuk. Jadi kalau fleksibilitas kita paling fleksibel. Jadi misalnya PLN sekarang ini kan rencananya mau di semua pembangkit jadi gas ya, karena kalau nggak boleh. Nah, tapi karena gasnya itu kebanyakan tidak semua lokasi ada ya, sementara mereka running pakai diesel. Nah, dengan dual fuel engine itulah mereka sementara memenuhi secara politik karena masyarakat harus segera mendapatkan listrik, tidak bisa menunggu, kan nggak boleh menunggu dong masyarakat ya. Kalau kita pemerintah kewajibannya harus segera melistriki masyarakat, sehingga dibangunlah di seluruh pulau-pulau di Indonesia ini hampir ya sebagian besar yang PLN bangun di pulau-pulau itu sekarang mungkin 95%, 90% pakai Warsila sekarang mesin kita. Ya. Dan itu begitu ke depannya kalau nanti gas datang ya harapan mereka pindah ke gas. Kalau sudah datang. Kira-kira begitu, Mas. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang masuk alumni di Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tokoh baru, yaitu ada Bapak Wiwin Suhendri. Beliau adalah Senior Business Development Manager di Wärtsilä Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FMIPA UGM, kemudian berkarir di Wärtsilä Indonesia dan saat ini menjadi Senior Business Development Manager di Wärtsilä Indonesia, yang pastinya akan kita ulik ya pada hari ini. Namun sebelumnya mungkin saya bertanya terlebih dahulu pada Pak Wiwin, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, Mas Bambang sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Semoga wawancara hari ini bermanfaat bagi para penonton di rumah. Tentunya Amin, bermanfaat amin, bagi saya, semoga amin. menjadi berkah juga bagi Pak Wiwin. Kemudian nih langsung menuju ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini kan mengenai FMIPA UGM nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, dulu bagaimana bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM? Ya, sebenarnya yang pertama UGM dulu yang pertama menarik ya. Kita masuk UGM, kemudian juga secara dari SMP, SMA kita juga senang bidang eksak terutama ya. Jadi kita di IPA terus seperti itu. Pas satu memang ketertarikan kita memang ya zaman-zaman SMA itu biasanya masih galau-galau ya kemana nih salah satunya begitu sebenarnya. Memang sedikit eksiden sebenarnya. Yang saya cari sebenarnya mau masuk fisika teknik sebenarnya. Yang sayangnya di UGM nggak ada. Jadi nyemplung lah ke MIPA fisika UGM gitu ya. Jadi sedikit cerita flashback ke sana. Ya begitulah jalan hidup. Jadi akhirnya ya kita menikmati di situ, ketemu kawan-kawan dan ternyata juga banyak hal yang kita bisa pelajari. Ternyata juga apa namanya bagus lah buat hal kita dalam namanya apa namanya ilmunya menarik lah ya bahwa kita mempelajari sesuatu yang ilmu-ilmu dasar ya dan dari situlah sebenarnya basic kita ketika kita mempelajari sesuatu di dalam usaha ketika kita apa namanya di dunia profesional saat ini kan awalnya dari situ ya. Nah dengan landasan yang kuat di sisi keilmuan basic itu membantu kita sangat membantu kita dalam pengembangan karir kita. Baik, baik. Itu berarti pada awal masuknya itu tahun berapa ya Pak? Saya masuk tahun 88. Oh iya, iya baik. Kemudian lulus tahun? Saya tahun
awal 86 ya. Jadi sekitar 7 tahunan lah kira-kira ya. Cepat lama, total lebih sedikit. Nah, pada saat 7 tahun itu, Pak, mungkin bisa diceritakan Pak kenangan dan pengalaman apa saja nih Pak ketika kuliah di sana. Mungkin ada. Ya, saya kira mungkin mirip-mirip generasi saya ya. 88 itu ya rata-rata lama semua kuliahnya ya, gitu ya, lama-lama, dan bagusnya waktu itu dengan kawan-kawan cukup solidar kita ke pertemanan cukup bagus, cukup akrab. Bahkan sampai saat ini itu saya punya grup geng itu yang masih terjaga dengan baik, masih suka berkomunikasi, masih suka ketemuan lah, sering banget lah gitu ya. Dan itu ya dari sisi perkuliahan ya, di luar kampus pasti ya. Artinya kan hubungan dengan kawan-kawan. Menurut saja kalau dari sisi perkuliahan ya, kita umumnya zaman itu ya, kita kan media tidak banyak waktu itu ya, ya harus ke buku, ke perpustakaan, saling pinjam buku dengan kawan-kawan begitu ya. Ya nggak tahu belajar sama teman begitulah. Suasana zaman-zaman itu kan kita nggak ada gadget, nggak ada, belum ada Google juga ya Mas, belum ada YouTube. Jadi ya kita hidup dengan masa itu, dengan segala keterbatasannya waktu itu ya. Alhamdulillah masih survive. Iya, sebenarnya itu nyambung lagi sih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ini mengenai sistem pembelajaran di FMIPA UGM pada saat itu sendiri. Nah, itu sistem pembelajarannya pada saat itu seperti apa tuh Pak di FMIPA Fisika? Dan kemudian bagaimana Pak Wiwin menyesuaikan pada saat itu? Ataukah jadi lebih rajin atau jadi lebih bersosialisasi atau bagaimana tuh Pak? Ya, yang menarik kalau kita kembali flashback ke tahun-tahun itu kan memang tipikalnya MIPA itu terkenal sama dosennya killer semua ya. Kebetulan waktu saya kuliah itu dosennya under senior semua, yang muda-muda itu masih minim waktu itu ya. Dan terkenal sekali ya. Kalau MIPA ya harus siap-siap lama kuliahnya begitu. Ibaratnya waktu itu nyari C susah katanya begitu. Itu sudah jadi guyonan waktu itu seperti itu. Jadi C itu alhamdulillah waktu itu begitu. Jadi karena memang ya apa namanya, semua karena waktu itu ya nggak ada online ya, kita harus datang, kita harus ketemu pelajarannya semua di kelas begitu ya. Kemudian juga based on tidak semua dosennya itu kan open mind sama sekarang seperti sekarang ya gitu ya, karena zamannya zaman pendidikan lebih tua dari awal kita lagi ya gitu ya, sehingga kita ya mau nggak mau dengan menyesuaikan dengan kondisi itu ya, dengan situasi itu kita harus banyak membaca, ketemu kawan-kawan ya. Lagi-lagi memang tidak banyak pilihan, mau nggak mau ya, dengan gaya pembelajaran yang lama itu sangat konservatif ya, kita datang ke kelas diajarin guru begitu ya, dan kalaupun nggak bisa ya kita tanya ke teman begitu ya, tipikal tahun 80-an Mas. Baik Pak, baik. Kemudian kalau dari pengalaman Pak Wiwin sendiri dan melihat sekarang mungkin ya Pak, itu sebenarnya lulusan FMIPA UGM itu memiliki kesempatan karir yang bagaimana sih Pak setelah lulus? Melihat dari angkatan Pak Wiwin atau membandingkan dengan sekarang? Iya, kalau saya lihat sebenarnya MIPA ya itu seharusnya sangat potensial sekali untuk masuk ke industri ya. Ya cuman memang sayangnya belum direcognize di sisi industri kita. MIPA itu masih dipandang sebelah mata karena apalagi ada mindset yang selama ini salah ya. Dipikirnya orang MIPA itu kan guru ya, banyak kan ya, salah dengan IKIP gitu ya. Ada FMIPA-nya. Dipikir mungkin P-nya itu pendidikan kan ya. Sehingga even di industri pun nggak dikenal. Hampir ketika ketika ya saya 90-an, 596 itu kan lihat apa namanya, lowongan itu yang menerima MIPA itu hampir nggak ada Mas. Akhirnya ya kita tabrak saja, begitu ada ya pokoknya kita masuk aja, masuk saja gitu ya. Ya saya termasuk yang saya beruntung mungkin ya, waktu itu saya pertama masuk di Trakindo saya Mas. Jadi pas zamannya
Sidul itu film lagi rame-ramenya, kebetulan Sidul juga lagi dipanggil di Tragindo waktu itu, saya juga dipanggil. Jadi di kos-kosan di Jogja ditanya ketemu Sidul nggak, kira-kira begitu. Jadi ya alhamdulillah saya itu di salah satu dari angkatan saya di Tragindo itu tak berapa, atau saya satu dari dua orang yang diterima waktu angkatan saya, dan itulah karir saya dari awal di Tragindo. Saya mulai dari service analis, service engineer, dan waktu itu nangannya lebih banyak kepada alat berat. Dari situ saya setahun di Tragindo di pusat, kemudian dikirim ke Tembagapura di Freeport selama 5 tahun di sana. Nah di sana ya bergelut dengan dunia servis perbaikan alat berat di sana ya. Kita mensupport Freeport operasi di sana dengan segala alat beratnya, dengan doser, truknya, gradernya, shovelnya, dan seterusnya semua itu. Kebetulan juga Caterpillar yang dominan sekali di Freeport. Ya alhamdulillah kita belajar banyak di situ ya. Itu awal mula karir saya. Saya di Tragindo sekitar 10 tahunan, Mas. Kemudian pindah ke perusahaan produk Austria, namanya Jenbacher, yang waktu itu dibeli GE, jadi grupnya GE juga. Saya 5 tahun di situ. Akhirnya tahun 2009 saya keluar, sampai sekarang terjebak di Wärtsilä. Iya Pak, tadi kan hingga tahun 2009 itu ya Pak, Bapak kan lama berkarir di Wärtsilä itu, yaitu multinational company penyuplai kalau tidak salah mesin pembangkit listrik dan sistem penyimpanan energi ya. Ya betul sekali. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak, mungkin untuk para penonton yang belum tahu mengenai ini, bagaimana kinerja Wärtsilä di Indonesia, terus sebenarnya mereka bergerak di bidang apa? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi Wärtsilä itu sebenarnya adalah perusahaan Finlandia yang mainnya adalah kita supply teknologi untuk pembangkit listrik, dan sebenarnya bukan hanya pembangkit listrik, juga tadi disampaikan energy storage dan untuk mesin-mesin perkapalan sebenarnya. Jadi ambil kapal-kapal yang besar sekali itu, yang kayak pesiar, kapal-kapal LNG tanker, yang super tanker itu kita banyak sekali. Jadi 1/3 dari kapal-kapal besar yang beroperasi di dunia itu supply dari Wärtsilä mesinnya. Jadi terutama kita kuat sekali di LNG ya, di dual fuel. Dual fuel itu adalah mesin kombinasi gas dan diesel. Yang namanya dual, jadi dua bahan bakar. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kalau LNG ini kan ketika berlayar ada LNG-nya, dia running dengan boil off gas-nya, BOG ya. Jadi LNG keluar gas dipakai untuk suplai bahan bakar ke mesinnya. Nah, ketika layarnya kembali, kalau kan LNG-nya habis tuh. Nah, dia pakai diesel gitu. Nah, tipikal dual fuel ini ternyata pola operasinya kan banyak dipakai. Jadi sedikit kembali ke basic sedikit. Sebenarnya apa sih mesin dual fuel Wärtsilä ini? Jadi kalau teknologi pembangkitan atau power system itu sebenarnya ditenagai oleh banyak ya. Ada hydro, ada geothermal, ada coal. Kalau kita mainnya di internal combustion engine. Internal combustion engine itu sebenarnya mirip-mirip kayak mesin mobil sebenarnya. Mesin mobil, jadi ada pistonnya, busilnya, dan seterusnya. Nah, tapi kita lebih gede size-nya. Kalau mesin kan kecil gitu ya, kita gede. Satu mesin saya itu kira-kira antara 10 sampai 20 megawatt. Jadi 20 megawatt itu kalau satu rumah, misalnya 1 KW ya kira-kira ya sekitar berapa itu, 2.000-an atau 20.000-an rumah sanggup satu mesin doang untuk suplai sebuah rumah tangga. Misalnya di Bali itu 600 megawatt itu separuh kita suplai, hampir 250 megawattan juga. Di Lombok juga begitu, kita 130 megawatt itu Wärtsilä, padahal di situ sistemnya cuma 250-an. Jadi untuk size yang cukup besar sebenarnya satu pembangkit. Jadi 20 mesin kita kan satu antara 10 sampai 20. Nah, kalau 200 megawatt misalnya 20 megawattan ya kita 10 mesin begitu. Jadi ya di paralel, nanti disinkron, keluar listrik diekspor ke grid jaringan PLN yang gede begitu.
Ya, saya masuk Wasila tahun 2009. 2009 itu Wasila belum banyak dipakai di PLN terutama ya. Karena waktu itu PLN itu untuk size yang besar, yang kira-kira size besar di PLN itu saya bilang ya kira-kira 50 megawatt ke atas kapasitas pembangkitnya gitu ya. Mereka nggak kenal Wasila, nggak kenal engine. Biasanya gas turbin biasanya. Gas turbin. Nah, ketika saya masuk ke Wasila, kemudian dengan kebetulan juga perusahaan ngepasi juga waktu itu ya, ada lakinya juga di sisi saya. Perusahaan punya visi bahwa kita akan take gas turbine market. Jadi dan visi kita yang awalnya retail, Mas. Jadi retail itu kalau tahun 80-an 90 itu kan di Indonesia kan pabrik-pabrik itu banyak kan pakai diesel ya, pabrik-pabrik gitu ya. Punya diesel sendiri karena PLN-nya sih kurang biarpet begitu zaman itu kualitinya jelek sehingga hampir semua pabrik pakai diesel waktu itu. Nah, zaman-zaman tahun 80 90-an itu kebanyakan pabrikan-pabrikan engine itu basicnya retail. Saya beli jual satu mesin, dua mesin, tiga mesin, begitu ya. Kapasitasnya 1 mega, 2 mega, 5 mega, ya sesuai kebutuhan lah begitu. Itu dulu begitu. Nah, mendekati setelah tahun-tahun di 2009, 2010-an itu Warsila yang awalnya bisnisnya retail mulai berubah. Kita fokus ke utility. Utility kayak PLN begitu loh. Ya. Kalau pabrik itu kan biasanya kan sekali beli udah mungkin belum tentu 10 tahun lagi beli begitu. Jadi retail sekali. Nah, kalau PLN itu berbeda. Karena utility besar pasti tiap tahun beli gitu ya. Tiap tahun beli dan dia ada terus begitu. Makanya yang awalnya kita touch ke pabrik, kita ambil nggak banyak handle lagi, kita pindah ke fokus ke PLN, ke utility. Dan itu bukannya di Indonesia, seluruh dunia kita fokus kita. Jadi semua teknologi, campaign, marketing, semua kita dari headquarter itu memang mengarah ke situ. Dan alhamdulillah di Indonesia saya termasuk lumayan berhasil ya. Sejak 2009 itu pertama kita jual itu 2011 100 megawatt di Jambi gas engine yang awalnya dulu nggak pernah ada di PLN kok 100 megawatt pakai gas engine itu nggak ada. Selalu gas turbin. Karena gas turbin itu kan simple dan handal, reliable, bagus lah begitu ya. Cuman kalau gas turbin itu kalau simple cycle itu boros, Mas. Simple cycle itu kalau gas turbin itu gini. Jadi gas turbin biasa open cycle atau simple cycle itu seperti mesin pesawat ya, seperti mesin pesawat. Itu langsung dikonek dengan turbin, ada generator. Jadi keluar listrik. Disebutnya simple cycle. Nah, itu boros sekali. Nah, biasanya gas turbin yang irit itu dikombin dengan combine cycle disebutnya. Jadi knalpotnya exhaustnya itu masih panas sekali dan itu direcover lagi dengan boiler. Kemudian sebenarnya seperti batu bara juga, cuman ini ekstra karena kan gratis nih. Jadi exhaustnya itu kan gratis tuh, direcover lagi, keluar steam high pressure lagi, kemudian jadi listrik lagi, disebutnya combined cycle gitu lah. Nah ini secara efisiensi lebih bagus. Ya. Tapi kalau di size 50 megawatt sebenarnya tetap meskipun di combined cycle kalau dibanding mesin kita itu kita masih menang efisiensi. Jadi di pembangkitan tuh gini Mas, pembangkitan tuh zaman sekarang ini apalagi di dunia ini ya mereka itu yang dilihat selalu ya tiga hal lah. Pertama juga pasti tentang kehandalan ya, semua orang kehandalan. Kedua tentang bagaimana efisiensi dari operasi atau generating cost. Nah pembangkit-pembangkit itu selalu dilihat berapa sih rupiah per kWh-nya ujung-ujungnya begitu. Karena kan dijual ke masyarakat kan itu hitung-hitungannya rupiah per kWh. Nah sehingga ketika mereka mendesain suatu pembangkit itu selalu yang pertama dilihat yang paling murah dulu, ya kan? Yang paling murah dulu apa, ya kan? Tapi harus ada di lokasi itu. Terutama di Indonesia ini kan beda dengan di Cina atau di Amerika atau di negara-negara Eropa yang mainland begitu ya. Bikin satu pembangkit besar-besaran lalu dikirim dengan transmission lain sampai lokasi gampang lah gitu ya. Jadi satu solusi cukup untuk satu plan untuk seluruh negara kontinen bisa. Di Indonesia ini kan nggak bisa. Jawa terpisah sendiri, Sumatera terpisah sendiri, Lombok, Bali. Jadi nggak bisa satu solusi untuk semua itu nggak bisa. Jadi unik masing-masing. Karena pembangkit itu lagi-lagi kan harus ada yang apa namanya drivernya siapa nih
gitu ya. Gas engine kah, batu bara kah, gas turbin kah. Dan drivernya itu biasanya bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar itu kalau di Kalimantan kan dulu banyak batu bara ya. Sumatera banyak batu bara, Jawa batu bara. Akhirnya ya kita mainly kalau kita kembali 10-20 tahun yang lalu batu bara. Cuman saat ini kan dunia sudah berubah ke lebih aware mengenai environment ya. Semua orang kepada net zero emission karena ya global warming di mana-mana, perubahan iklim di mana-mana. Sehingga orang sekarang pindah ke apa yang kita bisa perbaiki dengan segala apa namanya portfolio pembangkitan ini. Nah, sekarang coal sudah dimatikan, PLN sudah nggak lagi bangun coal, tapi kebutuhan listrik kan jalan terus nih. Next apa nih gitu ya? Next apa supaya PLN utility masih bisa membangun pembangkit baru lagi, tetapi secara emisi juga rendah emisi footprint-nya begitu ya. Sehingga mereka ya seperti di dunia juga, saya kira kita juga paham bahwa salah satu apa namanya backbone-nya transisi energi ini kan solar sama wind ya. Solar sama wind. Jadi wind farm, solar PV maksudnya ya. Itu kan salah satu backbone-nya. Cuman dua-duanya itu masalahnya kendala utamanya adalah ini kan apa namanya intermittency. Jadi intermittency itu akan ada atau enggak ada, kadang-kadang hilang sendiri. Ini yang susah. Padahal di sisi pembangkitan itu tidak boleh. Itu sangat mengganggu. Kita listrik itu kan nggak boleh mati, nggak boleh kedip, nggak boleh frekuensi, nggak boleh drop voltage, nggak boleh drop, harus ada terus begitu ya. Nah, sementara renewable ini masalahnya di situ. Dia tidak bisa memberikan kepastian. Angin ya suka-suka dia, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang sepoi-sepoi begitu ya. Matahari pun juga begitu. Matahari pun juga kadang-kadang terang benderang, terik matahari, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan. Bahkan kadang-kadang terik tiba-tiba mendung. Ini kan mengganggu sekali. Ya, mengganggu sekali sistem. Ya, itu nggak boleh terjadi di dalam suatu sistem kelistrikan. Makanya disebutkan namanya apa namanya smoothing atau balancing atau ya banyak kan itulah kita sebutnya ya. Nah, Wärtsilä untuk saat ini salah satu visi kita kan kita enabler-nya renewable. Jadi kita mendorong bahwa net zero emission itu memang segera didorong dan diimplementasikan tahun 2050 ya. Hampir seluruh dunia targetnya itu kecuali Indonesia. Kita targetnya kan 2060 ya. 2060 gitu ya. Nah, secara perusahaan yang global leader untuk pembangkit ini, meskipun kita basisnya adalah diesel, dulunya diesel ya, diesel gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke gas engine dan itu nanti ke hidrogen ke depannya. Kita lagi sudah studi itu. Nah, nanti pembangkit itu tuh karena mesin kita tuh sangat fleksibel, seperti mesin mobil kita kan start stop kapan saja ya, tidak ada masalah. Itu kita dorong menjadi balansirnya renewable. Jadi kalau ada solar, ada matahari, solar PV, ada wind gitu ya. Nah, jadi kita mendukung. Saat ada matahari, ada solar PV, mataharinya lagi terik-teriknya ya kita tidur saja, nggak beroperasi. Nah, tapi ketika ada gangguan, misalnya ada mendung atau tiba-tiba anginnya datang, dia pasti kan frekuensinya drop, voltanya drop. Nah, mesin kita jalan, dorong supaya frekuensi naik lagi. Kan kalau di sistem kita PLN ini kan 50 Hz ya, 50 Hz, 220 begitu ya. Nah, kita selalu ngacunya begitu. Keseimbangan antara beban sama daya itu kan di sisi itu power quality. Jadi triknya di sistem kelistrikan itu kan antara pembangkit dan demand supply. Apa demand itu load ya, konsumer lah, kita toko apa namanya perkantoran semua ini kan listrik nggak peduli dari mana, yang penting pokoknya listrik jalan terus begitu ya. Dan mereka suka-suka mereka, kalau malam dia nyalain listrik, nyalain AC, suka-suka dia nggak peduli dengan pembangkit. Nah, yang ngatur ini pembangkitan nih yang tricky. Mereka harus ngikutin pola operasinya konsumer. Jadi misalnya kan konsumer malam hari tiba-tiba beban naik tinggi gitu loh. Nah, kalau bebannya di pembangkitnya nggak dinaikkan, tentu saja nggak imbang. Oh. Jadi load-nya tinggi di sisi konsumer, pembangkitnya kurang. Biasanya kalau kurang begini langsung frekuensinya drop. Speed-nya turun ibaratnya kan. Jadi karena ya keberatan, karena didorong
yang naik 200, tenaganya cuma 150 misalkan kurang nih. Nah, ini dinaikkan ke 200. Nah, cara naikannya seperti apa? Ya nambah pembangkit, pembangkitnya di dayanya tambahin. Nah, fleksibilitas pembangkit itulah yang kita menang sekali di PLN. Fleksibilitas di dalam hal memenuhi fluktuasi bahan daya itu juga fluktuasi kalau di PLN itu utamanya ya fluktuasi bahan bakar atau operasi juga. Karena PLN ini kan ya pulau itu lain-lain Mas ya. Di sana sini lain-lain, ada yang dekat batu bara, ada dekat gas. Kebetulan Wasilah ini salah satu pembangkit yang paling fleksibel dalam hal bahan bakar. Mesin kita itu bisa CPO bahkan. Crude palm oil 100% itu kita bisa. Kita sudah operasi 900 megawatt di Italia, Mas. Itu aneh. Di Italia nggak punya CPO, operasi mesin engine 900 megawatt pakai CPO. CPO dari Indonesia sama Malaysia. Dulu saya pernah bawa Bu Menteri, zaman Bu Rini, zaman Pak rame-rame, zaman Bu Rini sama Pak Dirutnya PLN dulu pernah kita bawa ke sana. Waktu sempat ada wacana mau dibikin pembangkit CPO di Indonesia gitu ya waktu itu ya kan. Karena gagal ya, karena CPO-nya mahal, kemahalan. Nggak masuk. Jadi kalau fleksibilitas, kita paling fleksibel. Jadi misalnya PLN sekarang ini kan rencananya mau di semua pembangkit jadi gas ya, karena kalau nggak boleh. Nah, tapi karena gasnya itu kebanyakan tidak semua lokasi ada ya, sementara mereka running pakai diesel. Nah, dengan dual fuel engine itulah mereka sementara memenuhi secara politik karena masyarakat harus segera mendapatkan listrik, tidak bisa menunggu. Kan nggak boleh menunggu dong masyarakat ya. Kalau kita pemerintah kewajibannya harus segera melistriki masyarakat, sehingga dibangunlah di seluruh pulau-pulau di Indonesia ini hampir ya sebagian besar yang PLN bangun di pulau-pulau itu sekarang mungkin 95%, 90% pakai Wärtsilä sekarang mesin kita. Ya. Dan itu begitu ke depannya kalau nanti gas datang ya harapan mereka pindah ke gas. Kalau sudah datang. Kira-kira begitu, Mas. Maaf ya, Iya. Nggak apa-apa Pak Wiwin, memang ini sangat luar biasa sekali penjelasan yang sudah dijelaskan tadi ya. Memang berarti tidak bisa 100% menggunakan renewable energy karena tadi kita belum punya sumber yang konsisten seperti itu ya Pak. Jadi memang harus dibarengin dengan solar, gas, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Wiwin, ini kan itu ya Pak, lebih ke industri sekarang nih Pak. Menurut Bapak, apakah alumni FMIPA itu harus berkolaborasi atau menekuni ilmu lain supaya ilmunya bisa diaplikasikan secara konkret? Kalau menurut Pak Wiwin. Ya, saya kira penting sekali, tepat sekali itu ya, karena ya tergantung ujung-ujungnya memang tergantung targetnya mau dibawa kemana nih lulusan MIPA ini ya. Apakah kembali ke kampus doang, ke lab doang, atau kemana nih? Atau juga membuka diri, karena kan dari seluruh mahasiswa di MIPA itu kalau kita sedikit realistik kan memang tidak berencana untuk ke situ ya. Ya ada yang memang ya nyari pekerjaan juga kayak di luar bidang-bidang yang lebih ke saintik begitu ya. Itu memang harus disadarin segitu juga ya. Jadi mau nggak mau secara kampus memang harus mempersiapkan itu, terutama juga bidang-bidang tentang bisnis juga harus kalau perlu disampaikan juga mungkin ya bagaimana sih manajemen industri dan seterusnya itu bisa dibawa juga di kampus ya, pengenalan lah paling enggak ya. Kan zaman saya kan nggak sama sekali dikenal, pokoknya begitu masuk MIPA kamu nanti ya jadi dosen kan atau jadi peneliti lah, pokoknya begitu doang lah, jadi ilmuwan begitu, jadi tidak ada wacana untuk yang lain. Ya itu tidak salah karena memang sudah bidang di kampusnya ya, tapi ya lagi-lagi ini tergantung tergantung dari sisi manajemen MIPA sendiri apakah kemana nih mau dibawanya mahasiswa, apakah kenyataan itu dibuka enggak bahwa ternyata masih banyak mahasiswa yang ada juga yang seperti saya kan termasuk kecemplung sebenarnya begitu ya, kecemplung yang tidak menyiapkan diri jadi ilmuwan misalnya gitu ya. Jadi itu saya kira juga beberapa ada ya. Jadi kalau
kalau memang yang memang setelah screening nanti ternyata ya orangnya memang secara basic kuat sekali di jadi ilmuwan, saintis di situ ya ya sudah didorong seperti biasa ya. Tapi kawan-kawan yang memang secara natural atau secara bakatnya tidak di situ, masuknya ke bisnis ya mungkin dibantu juga ya, dibantu juga supaya ujung-ujungnya kan kita supaya survive semua ya, ujung-ujungnya nanti. Nah juga meskipun ke sains juga tidak salahnya juga berbisnis karena juga banyak juga saintis berbisnis juga gitu kan. Artinya kan apalagi saintis yang kita lihat di mana-mana kan ilmu-ilmuwan yang berkembang itu kan yang link dengan industri ya. Nah, kalau kita mau link dengan industri kita harus ngerti juga dong dunia industri dong. Kebutuhannya apa ya kan? Bagaimana bisnis itu bisa jalan. Nah, terutama di luar negeri kan begitu ya. Jadi bahkan di kampus-kampus itu penelitiannya lebih link benar-benar applicable ya dengan industri. Industri perlu apa dia minta ke ke universitas didanain oleh itu bahkan ya jadi kampus itu nggak perlu dana apa-apa dan setelah hasil risetnya langsung dipakai karena yang mengajukan industri begitu ya. Nah itu yang koneksi ini yang kalau di kita kan masih diminim ya. Ya kualitas ya kita harus jujur bahwa kualitas riset kita kan juga masih belum bagus banget dalam artian uh, masih jauh ada gapnya lah ya antara riset yang bisa langsung diaplikasikan di industri dengan riset yang idealisme di kampus tuh gapnya kejauhan gitu ya. Sehingga karena kejauhan industri nggak mau ngasih danai mau nggak mau kan harus cari dana yang lain ya dana pemerintah kan begitu ya. Ini yang mungkin missing link itu yang mungkin ada baiknya dicarikan koneksinya ya supaya lebih lebih produktif sebenarnya. Supaya riset itu kalau ada hasilnya kan yang riset juga seneng ya. Kemudian secara keekonomian juga berhasil menjadi nilai tambah secara itu mungkin itu yang saya kira Mas yang harus didorong ya. Baik, iya sangat luar biasa sekali Pak Wiwin. Dan mungkin ini agak sedikit nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi ini kan kita memasuki dua pertanyaan terakhir nih Pak Wiwin. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ada saran nih Pak untuk FMIPA UGM terkait proses belajar mengajar atau terkait kurikulumnya untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi industri yang sekarang ini Pak. Untuk saran untuk FMIPA UGM-nya sendiri, apakah Pak Wiwin ada? Ya, saran saya ya lebih memang digalakkan lagi, meskipun saya sudah dengar bahwa MIPA juga sudah mulai mendekati banyak-banyak industri ya. Tapi ada baiknya memang diperkuat lagi spiritnya bahwa karena riset itu kan bisa riset dasar, riset juga itu sangat banyak di aplikasinya di industri ya. Dan saya kira industri juga butuh. Nah ini yang saya kira selama ini kan lagi-lagi industri itu tidak mengenal kita. Padahal kualitas dari lulusan MIPA itu saya kira luar biasa, luar biasa. Kalau dibanding teknik kan teknik cuma applicable ya, cuman ya mengoperasikan. Kita lebih dari situ sebenarnya, lebih dalam dari situ. Dan saya yakin banyak sekali hal yang bisa kita jual dari lulusan MIPA ke industri yang itu harus mau nggak mau kita promosikan. Promosikan apa sih kelebihan kita, apa sih yang kita bisa apa namanya berikan kepada industri lulusan kita gitu ya. Mungkin tidak purely harus selalu ke masalah riset ya. Meskipun itu sebagai acuan pertama ketika ngomong dengan mereka ya karena kita basisnya orang MIPA ya, sains ya mau nggak mau basisnya dari sains dulu ya gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga memberikan apa namanya kesempatan luas. Karena saya lihat kawan-kawan MIPA itu sekarang banyak sekali dari CEO, dari direksi, dari banyak sekali yang sukses. Dari usahawan juga banyak. Ya, alumni kita kan banyak sekali yang dari pengusaha, dan mereka sukses semuanya begitu. Dan itu kan boleh-boleh juga ya, Mas ya. Saya kira ya itu realitas lah yang harus kita terima saat ini. Gitu.
Iya, baik Kak Iwin. Kemudian saran selanjutnya, Pak. Ini saran, tadi kan sudah untuk Pak UGM, sekarang ini saran untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa, ya, Pak. Oke, Ya, monggo. saran saya cuma satu untuk kawan-kawan di mahasiswa. Saya nggak tahu mahasiswa sekarang ya, cuma saya udah lama nggak ke kampus juga. Cuman kalau mahasiswa zaman saya utamanya, memang FIPA itu sedikit kurang percaya diri dulu zaman dulu. Terutama kalau keluar tuh, apalagi udah anak MIPA, anak Jogja lagi pula begitu, keluar dulu agak kurang percaya diri. Meskipun sekarang saya nggak yakin itu, sepertinya zaman sekarang sudah anak-anak sudah bagus-bagus semua. Ya, tapi kalau kalau saya sarankan, mudah-mudahan itu enggak. Jadi yakin saja bahwa kita tuh punya quality anak MIPA. Kita bisa bersaing dengan siapa saja, di mana saja, dengan perusahaan-perusahaan multinasional, ya kan. Saya dulu masuk ke di perusahaan saya itu termasuk mereka mencari posisi saya itu bertahun-tahun nggak dapet sampai ketemu saya gitu ya. Dan saya alhamdulillah ya termasuk apa namanya kuat lah posisi dalam artian ya dalam artian begini Mas, semua industri itu apapun usahanya itu kan mencari orang yang berkompetensi ya, kompetensi kemudian juga secara integritasnya juga baik begitu ya. Itu kan nggak mudah begitu ya. Dan ketika itu mendapatkan itu ya pasti perusahaan akan mencoba akan menahannya gitu ya. Apalagi di posisi-posisi kunci yang tidak mudah semua orang akan nyari begitu ya. Nah itu pesan saya kepada kawan adik-adik mungkin di MIPA keluar saja ke industri kemana saja baca sebanyak-banyaknya sekarang di mana-mana akses informasi sudah luas luar biasa jadi tidak ada masalah saya kira ya saya kira begitu Mas nggak terima kasih. Baik, ya Pak Iwin, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk wawancara hari ini untuk terjadi. Terima kasih Pak Iwin. Kemudian sebelum saya akhiri, mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Iwin. Ya, penutup dari saya terima kasih banyak ini, terutama dengan kawan-kawan MIPA yang saat ini sudah mulai guyup ya, terutama juga alumni MIPA kan sekarang sudah sering banget ketemuan nih. Ini di bawah Pak Dekan Pak Profesor Kuat ini luar biasa, kekeluargaan kita makin mantap sekali ya. Mudah-mudahan ini kita uri-uri aja, semua kawan-kawan yang sudah berhasil kita deket-deketin semuanya, kita timba ilmunya, kan mereka ilmunya banyak sekali terutama yang para profesional ya. Saya terutama ini juga dulunya MIPA, tapi kan nyimpangnya memang agak jauh ya. Lebih kepada aplikasi sebenarnya. Lebih kepada industri ke bisnis. Ya, tapi kan tidak ada salahnya ya. Saling berbagi ilmu. Dan apapun ilmunya itu tetap bagus untuk dibagi. Jadi selamatlah untuk MIPA. Mudah-mudahan makin sukses dan makin guyup lah keluarga MIPA. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan makmur semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Iwin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas wawancara pada hari ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Dan moga-moga lagi seperti apa yang saya katakan, moga-moga ini menjadi berkah bagi Pak Iwin dan bermanfaat bagi para penonton di rumah. Untuk penonton di rumah, jangan lupa like dan subscribe. Cek video-video lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas gitu. IPA. Kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di perusahaan